Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu biasa kelima tahun C, 9 Februari 2025. Saya mengajak kita merenungkan kutipan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hal yang masuk akal kalau Yesus menyuruh para murid menjala di siang hari di waktu yang tidak lazim untuk nelayan. Sebab lazimnya nelayan itu menangkap ikan pada malam hari, dan itu waktu yang tepat, waktu yang pas untuk menangkap ikan. Apalagi saudara-saudari, sejak lahir Petrus dan kawan-kawan itu adalah nelayan, tetapi diperintahkan untuk menjala di siang hari oleh Yesus, anak seorang tukang kayu. Sebagai nelayan mereka tahu kapan saat yang tepat, kapan ikan banyak berkumpul, kapan ombak datang, bagaimana caranya menangkap ikan. Tetapi kali ini seorang anak tukang kayu menyuruh mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala di sebelah kanan. Karena itu saudara-saudari, jawaban Petrus itu masuk akal dari sudut pandang nelayan. Telah sepanjang malam kami menebarkan jala dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Malam saja tidak dapat, apalagi siang. Tapi atas perintah-Mu kami akan menebarkan jala juga. Di sini ada satu keutamaan atau sikap Petrus yang patut kita puji, patut kita kagumi, karena meskipun dia tahu betul siang hari bukan waktu yang pas menangkap ikan, tapi karena Yesus yang menyuruh, dia memilih untuk taat. Dan apa yang kemudian terjadi saudara-saudari itu di luar dugaan.
Mereka mendapatkan ikan yang berlimpah, ikan yang sangat banyak. Segala macam ilmu pengalaman sebagai nelayan seakan-akan tidak berguna, tidak berkutip berhadapan dengan kenyataan ketika mereka mengikuti perintah Yesus untuk menebarkan jala di siang hari. Karena itulah saudara-saudari, Petrus kemudian menyembah Yesus dengan penuh pertobatan. Pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Di sini Petrus bukan mengusir Yesus, tapi dia ingin menunjukkan tanda ketidakpantasannya untuk meragukan perintah Yesus di awal, meskipun dia kemudian tetap menjalankannya juga. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kadang kita merasakan perintah Yesus itu terlalu ideal, tidak masuk akal sebagaimana dirasakan juga oleh Petrus dan kawan-kawan dalam Injil hari ini. Contohnya saudara-saudari, perintah-perintah Yesus yang rasanya tidak masuk di akal kita sebagai manusia. Mengampuni orang yang bersalah 70 kali 7 kali. Betapa itu sesuatu yang tidak mudah dicerna oleh pikiran manusiawi kita. Jika orang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Rasanya tidak masuk akal. Pipi kiri saja ditampar sudah sangat menyakitkan, dipermalukan. Yesus justru menyuruh berikan juga pipi kananmu. Atau berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Dibenci tapi minta didoakan, sesuatu yang secara logika manusia sungguh tak masuk akal. Tetapi toh itu perintah Yesus. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dalam kaitan dengan perkawinan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasanya sungguh tidak masuk akal secara manusiawi, apalagi kalau kita berhadapan dengan praktek, dengan pengalaman hidup yang seringkali tidak mudah. Dalam kaitan dengan relasi suami istri, dalam kaitan dengan keluarga, dalam kaitan dengan kesetiaan dalam perkawinan dan sebagainya. Dan karena itu saudara-saudari, seringkali kita juga kemudian membela diri dengan mengatakan, saya kan masih manusia, saya bukan malaikat. Kadang-kadang kita mengatakan kesabaran kan ada batasnya. Macam-macam pembenaran kita tampilkan, kita kemukakan supaya membenarkan pikiran atau sikap kita. Kita sering membela diri dengan ukuran-ukuran kita sendiri. Bukan Kristus yang menjadi ukuran bagi kita, tetapi justru ukuran-ukuran kita sendiri. Simon Petrus menjalankan perintah Yesus dengan setengah hati. Tapi saat perintah itu dilaksanakan, Petrus memperoleh mujizat, memperoleh tangkapan ikan yang luar biasa. Yang mustahil bagi manusia, tidak demikian bagi Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa tidak mampu melaksanakan tugas pelayanan di gereja. Entah itu sebagai pengurus gereja, pengurus lingkungan, pengurus kelompok-kelompok kategorial, prodiakon, WKRI, Legio Maria, kelompok meditasi, kelompok persekutuan doa, dan macam-macam kelompok kategorial dalam gereja. Banyak alasan untuk untuk menolak tugas luhur itu. Jangan saya deh. Saya belum punya waktu, atau saya belum pantas. Seringkali alasan-alasan itu kita tampilkan. Demikian juga pernah dikatakan oleh Yesaya, dikatakan oleh Yeremia, dikatakan oleh Paulus, dikatakan juga oleh Petrus dan murid-murid yang lain, para rasul.
Tetapi saudara-saudari, dengan dekat dan setia kepada Yesus, dengan segala kelemahannya, kerapuhannya, mereka berhasil bahkan dengan limpahnya. Perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam mengandung arti yang kemudian sangat dalam untuk kita. Sebab perintah itu menjadi batu ujian iman dan kesetiaan bagi para murid. Sejauh mana Simon Petrus mau melaksanakan perintah Yesus yang mengandung banyak tantangan, yang kelihatan tidak masuk akal, yang kadang-kadang justru penuh dengan berbagai macam kesulitan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam bagi kita bisa berarti pertama saudara-saudari, supaya kita berani keluar, berani meninggalkan zona nyaman. Yang seringkali dalam ukuran-ukuran manusiawi kita sudah kita praktikkan, kita yakini, kita andalkan. Tetapi firman hari ini mengajak kita untuk berani keluar, meninggalkan zona nyaman. Kadang saudara-saudari zona nyaman itu memanjakan kita, membuat kita tidak mendapat tantangan untuk bertumbuh. Atau dengan kata lain, kita tidak kemana-mana, kita di situ-situ saja. Karenanya hidup kita kurang bertumbuh, apalagi berbuah. Dengan keluar dari zona nyaman, kita tertantang untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang kadang hasilnya di luar dugaan kita. Sebagaimana dialami Petrus dan kawan-kawan dalam Injil hari ini saudara-saudari. Yang kedua, bertolak ke tempat yang lebih dalam bisa berarti memberi harapan untuk mendapatkan hasil yang lebih bermutu, hasil yang lebih besar, hasil yang lebih banyak. Bila para murid menjala di pinggir-pinggir saja, paling mendapatkan hasil yang kecil-kecil dan kadang justru katakanlah gagal mendapatkan apa-apa, sebagaimana dialami Petrus. Kalau ke tempat yang lebih dalam, mereka akan mendapatkan ikan yang lebih besar. Mendapatkan hasil yang kadang-kadang di luar dugaan, asal mereka berani untuk menerima tantangan. Mungkin ombaknya lebih besar. Mungkin jala mereka kurang besar, keberanian mereka kurang. Tetapi dengan berani tinggalkan zona nyaman, mereka bisa mendapatkan hasil yang di luar dugaan. Yang ketiga saudara-saudari, bertolak ke tempat yang lebih dalam, mengajak kita juga untuk bekerja lebih keras, untuk bekerja lebih serius, untuk melayani dengan lebih sungguh. Karena yakin akan memperoleh rahmat yang berlimpah. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, poin keempat saudara-saudari adalah berarti bahwa kualitas hidup Kristiani kita harus diperjuangkan dengan lebih serius, dengan lebih sungguh-sungguh. Yesus mengajak kita agar tidak menjadi murid yang setengah-setengah, yang minimalis. Semuanya harus tampak di dalam karya, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam gereja dan masyarakat. Saudari-saudara umat beriman terkasih, sabda dan perintah Yesus membelalakan mata Petrus karena melihat mujizat yang tidak pernah terbayangkan. Peristiwa besar itu membuat Simon merasa kecil, merasa tidak berarti. Pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Ungkapan ini menunjukkan iman yang luar biasa. Iman yang dibaharui karena mengikuti perintah Yesus. Pengalaman para murid saudara-saudari dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa tanpa Yesus kita tidak akan berhasil.
bahwa dengan mengikuti perintah dan kehendak-Nya, mujizat bisa terjadi kapan dan dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani, dimanapun kita bekerja. Dengan segala kemampuan, bakat, dan keahlian kita, saudara-saudari, hendaknya kita tetap menyertakan Yesus di dalamnya. Kita mengikuti apa perintah dan kehendak Yesus di dalamnya, sehingga kita mampu mendapatkan hasil yang menggembirakan, hasil yang berlimpah. Saudari-saudara, dalam segala kelemahan, dalam segala macam kedosaan, sebagaimana dihayati oleh Petrus, mari kita mendengarkan Tuhan. Mari kita mengikuti firman-Nya. Mari kita mengindahkan kehendak-Nya. Dan mari kita menyertakan Dia dalam segala tugas, dalam pekerjaan dan karya kita. Niscaya saudara-saudari, kita pasti berhasil, sebab di dalam Yesus kita pasti menang. Di dalam Yesus kita pasti berhasil. Di dalam Yesus mujizat pun bisa terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang sungguh meneguhkan iman dan cara kami mengungkapkan, menghayati iman dalam hidup ini. Seringkali kami terlalu percaya diri, terlalu percaya akan kemampuan-kemampuan kami, dan meragukan segala perintah-Mu yang nampaknya tidak masuk akal. Namun firman hari ini telah mengajari kami bahwa mengikuti kehendak-Mu, melaksanakan perintah-Mu, memberikan mujizat yang luar biasa. Semoga kami berani keluar dari zona nyaman kami, berani percaya akan perintah dan kehendak-Mu yang kadang-kadang secara manusiawi tidak masuk akal. Tapi ketika kami melaksanakannya, mujizat terjadi. Kuatkan iman kami Tuhan, agar mampu menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk dibarui, yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk melaksanakan perintah-Mu. So, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.